Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara rinci mengenai tentang peraturan YouTube 2020 dan peraturan AdSense 2020. Oke, saya bagi menjadi 4 hal. Yang pertama tentang peraturan YouTube 2020 mencakup 3 aspek penting, yaitu pedoman komunitas, terus yang keduanya peninjauan YouTube, dan yang ketiganya itu tentang monetisasi YouTube, dan yang terakhir yaitu tentang Google AdSense di tahun 2020. Oke, saya kupas dulu mengenai peraturan YouTube 2020. Saya bahas tuntas. Yang pertama dari pedoman komunitas yang harus dipatuhi oleh semua YouTuber, baik pemula maupun yang udah lama. Yang pertama, video tidak mengandung unsur spam, penipuan, tidak scam, terus tidak mengandung unsur pornografi. Terus video harus mengutamakan keselamatan anak. Nah, ini wajib ya, wajib dipatuhi. Terus apalagi dalam pedoman komunitas, yaitu video yang diupload tidak merugikan, tidak membahayakan, terus tidak mengandung unsur ujaran kebencian. Dan yang terakhir, video tersebut tidak mengandung unsur pelecehan atau bullying. Nah itu ya, jadi harus dipatuhi aturan dari pedoman komunitas YouTube tersebut. Nah ini aturan baik yang dulu maupun yang lama tidak ada perubahan, dan dikuatkan di peraturan YouTube 2020 juga sama. Intinya di pedoman komunitas, video harus mematuhi aturan tadi, tidak mengandung spam, penipuan, scam, pornografi, keselamatan anak, tidak merugikan, tidak ada unsur ujaran kebencian, tidak ada pelecehan, dan tidak mengandung unsur bullying. Itu yang pertama tentang aturan di pedoman komunitas. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu dalam proses peninjauan YouTube. Jadi dalam proses peninjauan YouTube yang selalu harus dipatuhi, yaitu kalian harus membuat tema yang benar-benar kalian fokuskan. Tema, terus harus membuat video yang benar-benar original. Nah, yang ditinjau yaitu tema dari video, terus video yang memiliki views terbanyak ya, views paling banyak. Terus dilihat 5 video terbaru itu seperti apa, apakah sama atau tidak dengan video yang memiliki views terbanyak untuk temanya. Kalau misalkan sama, nah itu akan mempermudah untuk proses peninjauan di YouTube. Terus untuk proporsi waktu tonton juga harus dilihat lagi. Jadi ya harus dibuat ya rentang di 5 sampai 15 menit itu udah cukup. Jadi jangan terlalu pendek, hanya 6 detik misalkan. Terlalu cepat 6 detik ya. Jadi proporsi ya 5 menit sampai 15 menit juga proporsi yang lumayan cukup gitu. Terus untuk berikutnya dalam proses peninjauan di YouTube, yaitu tentang metadata video. Itu harus diperhatikan, baik judul, baik deskripsi, maupun unsur yang lainnya ya. Jadi misalkan kayak thumbnail, terus kartu, e-kartu kayak gitu. Terus masalah layar akhir, end screen, dan lain-lain itu harus diperhatikan, biar jadi satu kesatuan antara judul sampai ke aturan standar itu harus seragam, harus sama. Jadi jangan ada perbedaan dalam hal tersebut ya, untuk memperkuat video kita, biar dalam proses pencarian video itu bisa dicari oleh viewers. Oke, itu ya. Jadi harus diingat untuk peninjauan YouTube, tema, video yang memiliki views terbanyak, video yang terbaru, ada kesesuaian nggak dengan tema, terus ada proporsi waktu tonton yang standar lah 5-15 menit, terus ada metadata video yang kuat, satu kesatuan yang utuh. Jadi antara
judul, thumbnail, deskripsi itu harus benar-benar lengkap gitu. Nah, lanjut ke ketiga di peraturan YouTube 2020, yaitu tentang monetisasi. Dalam monetisasi kan banyak rumor, banyak berita yang menyesatkan ya, bahwa katanya sudah susah sekarang, bukan lagi 4.000 jam, katanya 40.000 itu hoax. Jadi di peraturan YouTube 2020 dalam proses monetisasinya itu tetap 4.000 jam waktu tonton selama 365 hari, terus 1.000 subscriber. Jadi yang mengatakan 10.000 subscriber itu adalah hoax. Jadi tetap aturannya 4.000 jam waktu tonton publik selama 365 hari dan 1.000 subscriber. Terus dalam proses monetisasi, ini dilarang re-upload video. Jadi kalau kalian ketika channel sudah dimonetisasi dan berani re-upload video, maka yang terjadi adalah unmonetisasi atau monetisasinya dicabut. Itu yang sayang. Nah, ini harus perhatikan ya untuk para YouTuber yang sudah monetisasi. Jadi jangan sembarangan re-upload video. Terus jangan menggunakan lagu hak cipta orang lain. Artis-artis yang memiliki lagu yang sudah copyright, yang sudah terdaftar di hak cipta, itu hati-hati. Karena ya kita percuma sudah monet, ternyata ya kita mendapatkan teguran gitu. Jadi hindari re-upload baik video pribadi maupun re-upload video orang lain ya. Terus ada hal yang menarik, di bulan Juli saya dapat email bahwa untuk video yang berdurasi 8 menit juga sekarang sudah bisa menikmati iklan di Midroll. Jadi sudah bisa banyak, dulunya kan 10 menit dalam aturan YouTube-nya, sekarang 8 menit sudah menikmati iklan. Jadi iklannya bukan hanya di bagian depan atau belakang, tapi di tengah-tengah ini nanti kita bisa memasang iklan gitu, mid-roll di 8 menit ya. Ingat, 8 menit itu udah bisa. Nah, terus yang berikutnya dalam aturan monetisasi, yaitu yang harus diperhatikan, kita harus upload video. Jadi continue ya, boleh seminggu sekali, boleh 3 hari sekali, atau setiap hari juga nggak masalah. Atau misalkan kalian udah paling males-malesnya ya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali gitu. Nah, kenapa harus upload? Nah, ini ada aturan bahwa 6 bulan setelah channel tersebut dimonetisasi dan tidak pernah mengupload video lagi, maka secara otomatis akan dihentikan untuk proses monetisasinya. Kita udah berjuang mati-matian, sayang ternyata kita nggak pernah upload video lagi selama 6 bulan. Nah, maka akan mendapatkan teguran, dicabut untuk monetisasinya. Jadi kalian dalam 6 bulan tuh wajib minimal ya ada 1 video yang diupload lagi gitu. Tapi ya jangan seperti itulah, mendingan istiqomah. Ya seminggu sekali nggak masalah. Tapi kalau 6 bulan nggak upload video lagi, mengandalkan video yang lama yang sudah dimonet, ya itu akhirnya sayang, udah sampai berjuang malah dicabut izin monetisasinya. Oke, next, terakhir tentang peraturan AdSense di 2020. Jadi yang pertama, AdSense itu hanya bisa diakses melalui website. Jadi tidak bisa diakses melalui aplikasi lagi untuk peraturan AdSense di 2020. Kemudian yang berikutnya, untuk membuat akun AdSense, nah ini ingat, harus channel kalian sudah 4.000 jam waktu tonton publik 365 hari dan sudah memiliki 1.000 subscriber. Nah, ini wajib. Jadi kalau kalian masih belum mencapai hal tersebut, ya wayahna
Jadi nggak bisa untuk membuat akun AdSense. Terus yang berikutnya, jadi di channel YouTube kalian tidak ada spamming. Jadi nggak membuat spam, nggak membuat komentar spam, nggak membuat komentar-komentar yang mengundang teguran dari pihak YouTube. Misalkan contoh komentar spam kita ke channel orang lain, jangan lupa subscribe ya channel saya, nah itu spam. Atau misalkan ada orang lain yang membuat spam di channel kita di komentar, ya kalian harus segera hapus komentar spam dari orang lain tersebut ya, karena akan mempengaruhi dalam proses pendaftaran di Google AdSense ya. Jadi hati-hati ya untuk masalah spam ini. Terus yang berikutnya, kalian harus memverifikasi video yang berdurasi 15 menit. Jadi kalau ada video yang berdurasi 15 menit ya kalian harus verifikasi supaya dalam proses pendaftaran di Google AdSense-nya lancar gitu, tidak memiliki kendala. Terus kalian juga harus memverifikasi akun YouTube. Jadi dalam proses pembuatan Google AdSense kalian harus memverifikasi akun YouTube kalian. Nah itu ya, jadi itu tentang peraturan YouTube di tahun 2020 dan aturan AdSense di tahun 2020. Silahkan kalau kalian masih ada yang perlu ditanyakan tentang peraturan YouTube ini, bisa di kolom komentar. Sekian dari saya tutorial ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.